Debat kandidat calon presiden kemarin sudah digelar KPU dan berikutnya akan digelar debat kandidat calon wakil presiden yang akan mempertemukan Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Gibran Raka Buming Raka. Ini tentunya debat kandidat yang pertama bagi ketiga calon wakil presiden karena belum punya pengalaman tiga-tiganya sebagai calon wakil presiden. Nah teman-teman, kalau kita merefleksi debat kandidat calon presiden kemarin, ini menjadi perhatian publik mengenai pernyataan yang disampaikan Pak Prabowo yang katanya Pak Prabowo itu tidak punya apa-apa. Kemarin kan pernah ditanya oleh Pak Anies Baswedan mengenai sikap atau bagaimana perasaan Pak Prabowo ketika ada keputusan MK di mana dalam keputusan itu syarat calon presiden wakil presiden usia 40 tahun atau sudah punya pengalaman menjabat sebagai kepala daerah dan akhirnya meloloskan Gibran menjadi calon wakil dari Pak Prabowo Subianto. Nah, di situ Pak Prabowo menyatakan bahwa dia tidak punya apa-apa, siap mati untuk bangsa dan negara ini. Nah, teman, benarkah Pak Prabowo tidak punya apa-apa? Simak video yang satu ini. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Wakanda nomor, Indonesia forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai debat kandidat calon wakil presiden yang akan digelar pada tanggal 22 Desember 2023. Di mana dalam debat tersebut memang akan menguji ketiga calon wakil presiden. Seberapa dia menguasai materi, nah nanti akan diuji dengan waktu yang pendek, di mana waktu pendek itu harus dimanfaatkan oleh calon wakil presiden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis atau mungkin nanti tanya jawab antar calon wakil presiden. Dan di sini memang diperlukan kesiapan mental teman ya, karena waktunya cukup pendek dan ini akan disorot, akan direkam oleh jutaan warga negara Indonesia. Jadi jangan sampai mengecewakan ketika calon wakil presiden memang harus punya persiapan untuk menghadapi debat tersebut. Apalagi ada Gibran teman ya, yang selama ini kita meragukan teman ya, meragukan pengalaman dari Gibran karena masih muda. Karena rekam jejak pengalaman itu bisa didapatkan karena perjalanan usia. Semakin usianya orang itu lebih tua, maka pengalamannya jauh lebih banyak daripada yang belum tua. Seperti kalau kita lihat perbandingan Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Gibran Raka Buming Raka. Nah teman-teman, ada informasi juga mengenai temuan PPATK dan ini harus menjadi perhatian publik juga teman ya, di mana dalam temuan PPATK itu ada transaksi mencurigakan di partai politik menjelang Pilpres ini masuk ke bendara partai politik. Ini disampaikan oleh PPATK dan sudah disampaikan ke KPU, Bawaslu, dan pihak kepolisian. Jadi ini sudah mulai teman, mulai kecurangan-kecurangan sudah mulai muncul teman. Dilihat dari transaksi ilegal, jadi dugaan transaksi mencurigakan yang masuk ke bendara partai. Makanya kemarin dari pihak Mahfud MD, kemudian dari pihak timnya Amin, supaya pihak KPU, Bawaslu mensikapi terkait ini. Kalau itu terjadi temuan mencurigakan, maka perlu ditindak. Kenapa begitu ya? Karena dalam Pilpres itu yang diperlukan adalah ide dan gagasan, bukan kecurangan. Apalagi kalau kita lihat transaksinya ini cukup besar yang disampaikan PPATK.
Jadi itu teman, karena dengan dana yang cukup besar ini bisa membeli suara masyarakat agar mencoblos calon tertentu dengan modal keuangan. Oleh karena itu, aparat Bawaslu, KPU harus segera mensikapi, menelusuri terkait ini, dan tentunya harus segera ditindak temannya, karena ini berbahaya dalam sistem demokrasi di Indonesia. Itu teman mengenai temuan PPATK. Harapan kita harus segera clear teman ya terkait temuan ini. Nah, kembali teman kepada debat kandidat calon wakil presiden. Ini ada berita yang cukup menarik teman dari CNN Nasional. Kita baca sebentar ya. 11 panelis debat cawapres dari mantan rektor hingga direktur Indef. Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan nama 11 panelis untuk debat perdana calon wakil presiden cawapres. Debat itu akan digelar di Jakarta Convention Center JCC pada Jumat 22 Desember 2023. Dari 11 nama yang dirilis, mayoritas panelis merupakan ekonom, akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia hingga lembaga riset seperti Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF. Para panelis akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD. Adapun tema yang akan dibahas dalam debat nanti meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Berikut daftar nama 11 panelis debat kedua Pilpres 2024. Pertama, Alam Shah Saragih, anggota Ombudsman RI periode 2016-2020. 2. Aditya Wardoyo, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember. 3. Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia, Almajaya 2015-2023. 4. Fauzan Ali Rasid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. 5. Hendri Suparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. 6. Hieronymus Roa, wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN. 7. Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. 8. Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025. 9. Suarnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. 10. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 11. Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies CSIS. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait 11 panelis debat cawapres yang terdiri dari ekonom, akademisi. Nah, ini menjadi hal yang mesti diperhatikan ya oleh para kandidat calon wakil presiden, karena tidak main-main panelis ini teman ya. Mereka adalah ahli ekonomi, juga ada dari akademisi, ada dari rektor, ada dosen. Oleh karena itu, debat yang akan digelar nanti harus menghasilkan ide dan gagasan. Bagaimana seharusnya seorang calon wakil presiden ini menguasai terkait hal-hal yang mungkin nanti akan ditanyakan kepada masing-masing calon wakil presiden. Jadi sudah tidak bisa bersembunyi dari penilaian publik terkait kualitas seorang calon wakil presiden, karena memang diuji di hadapan publik teman ya, dan disaksikan oleh jutaan warga negara Indonesia yang akan menitipkan suaranya kepada seorang sang calon wakil presiden. Jadi memang benar-benar akan menguji kemampuan dari 3 calon wakil presiden tersebut, karena ini yang akan memimpin di negeri ini. Apakah nanti yang menang Muhaimin atau Pak Mahfud MD atau Gibran, semua tidak tahu, karena yang nanti yang memilih adalah warga masyarakat Indonesia. Harapan kita warga masyarakat Indonesia harus cerdas teman ya, memilih seorang calon wakil presiden atau memilih calon presiden, karena ini akan membawa Indonesia
ke depan yang lebih baik. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyalahkan angin dari mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KS, nggak perlu bertele-tele, langsung aja. Sahabat KS, saya itu ketika melihat perdebatan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan, saya itu lebih fokus melihat Mas Agus gitu ya, Mas Agus Miftah. Nah, Agus ini sahabat KS awalnya ketawa ketiwi gitu, lalu dia itu kicep sahabat KS, kena mental setelah Pak Anies Baswedan menerangkan, menjelaskan gitu. Kita simak videonya. Kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Terima kasih ya. Masih ada waktu akan menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan. Sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama, maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta Itu konyol banget gitu ya, lucu banget gitu ya. Itu Mas Agus itu ketawa ketiwi enak gitu ya, menertawakan statementnya Pak Anies Baswedan gitu ya, masalah angin itu nggak punya KTP. Emang bener yang dibicarakan Pak Anies Baswedan itu. Kalau kita menyalahkan angin, ya gimana gitu, karena itu polusi itu ditiup oleh angin gitu. Kalau kita menyalahkan angin, angin kamu orang mana? Angin kamu tinggal di mana? Apakah kamu punya KTP? Kan bingung gitu kan. Kamu mau menyalahkan angin itu. Makanya memang benar yang dibicarakan oleh Pak Anies Baswedan gitu. Polusi udara itu ya angin masalahnya. Angin itu nggak bisa tentu arahnya kemana meni gitu loh. Aduh, sahabat KS gimana ekspresinya? Ketawa ketiwi, ketika dijelaskan kicep ya. Kena mental. Jika